Halo teman-teman, balik lagi di channel Juragan Perjuangan Reborn. Apa kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga teman-teman baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas pertanyaan seputar roti. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Yang pertama ada yang bertanya, "Bang, kenapa roti saya kempes setelah dikeluarkan dari oven?" Nah, ini jawabannya. Hal ini disebabkan oleh proses pengadukan atau pencampuran margarin yang kurang merata. Proses pengadukan atau pencampuran ini memang perlu sedikit teknik khusus. Hal ini dikarenakan campuran air dan lemak yang sulit teraduk dengan rata atau tercampur dengan rata. Terus ada pertanyaan lagi, kenapa roti mengempis, Bang? Nah, ini jawabannya. Pastikan roti benar-benar matang sebelum dikeluarkan dari oven. Adonan yang belum matang secara sempurna juga dapat menyebabkan permukaan roti keriput. Adonan yang terlalu lunak dengan kandungan air yang tinggi juga menyebabkan permukaan roti keriput. Terus pertanyaan lagi apa ini? Bang, kenapa roti setelah dingin menjadi keras? Nah, ini jawabannya. Setelah roti matang, kemudian dinginkan di suhu ruang. Nah, habis itu langsung dikemas dengan kemasan plastik atau kemasan lainnya. Yang penting rapat ya, jangan sampai terlalu lama terkena udara. Nanti kalau terlalu lama terkena udara, roti akan menjadi agak keras dan memadat. Roti yang terbuka akan cepat kehilangan kadar airnya sehingga menjadi lebih kering dan keras. Terus ada lagi yang bertanya, "Bang, mengapa adonan roti terlalu kering?" Nah, adonan roti yang terlalu kering bisa jadi karena tepung yang digunakan kekurangan gluten, baik karena usia tepung atau kualitas tepung yang kurang baik. Nah, gluten itu bagian dari tepung yang menyebabkan adonan menjadi elastis dan menahan gas yang dihasilkan oleh ragi saat adonan mengembang. Terus pertanyaan lagi, kenapa roti bisa gosong? Nah, hal ini dikarenakan proses karamelisasi dari kandungan gula di dalam adonan roti tersebut. Jadi semakin banyak kandungan gula, semakin mencoklat warna kulit roti ketika dipanggang dan semakin pahit ketika gosong. Terus ada lagi apa ini? Apakah garam bisa mematikan ragi, Bang? Salah satu hal penting lainnya adalah jangan mencampur adonan yang sudah mengandung ragi dengan garam terlalu lama. Pasalnya, zat-zat yang terkandung pada garam bisa mematikan ragi yang akhirnya adonan jadi lambat atau tidak mengembang. Jadi sebaiknya mencampur garam itu di akhir pengadukan atau adonan hampir kalis sekitar 90% baru dimasukkan garam dan margarin. Terus ada pertanyaan, kenapa kulit roti bisa keras? Nah, yang menyebabkan roti menjadi keras adalah Anda mengaduknya menggunakan mixer terlalu lama atau terlalu sebentar. Jika terlalu sebentar, adonan tidak berhasil mengembang dengan sempurna. Sedangkan jika overmixing, maka kandungan pada bahan pembuatan roti menjadi berkurang atau hilang. Atau istilahnya ragi menjadi tidak aktif ya teman-teman, karena kepanasan waktu di mixer atau proses pengadukan. Jadi ragi itu bekerja pada suhu sekitar 46 derajat ke bawah ya. Kalau di atas 46 derajat itu ragi akan mati atau tidak aktif. Terus pertanyaan terakhir, berapa lama mixer adonan roti? Kalau berapa lama waktu pengadukan roti menggunakan mixer itu tidak ada patokan, tapi idealnya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit
hingga adonan benar-benar mengembang dengan baik dan siap diolah lebih lanjut. Namun waktu 10-15 menit itu bukanlah patokan waktu yang baku. Adonan harus tetap diperhatikan tekstur dan bentuknya untuk memastikan adonan telah cukup diuleni. Jadi tidak terbatas oleh waktu berapa menit, berapa jam gitu ya teman-teman. Bisa dilihat adonan itu sudah kalis apa belum. Kalau sudah kalis, segera dikeluarkan dari mixer. Tapi jangan terlalu lama. Waktu pengadukan jangan lebih dari 1 jam ya. Nanti kalau lebih dari 1 jam itu kemungkinan adonan roti bisa rusak karena terlalu panas di dalam mixer. Oke teman-teman, demikian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar seputar roti. Terima kasih dan tetap berkarya.